Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ikan Metra. Ya, judulnya palsu tuh, sama kayak Edis. Kenapa palsu? Omon-omon. Kan kamu tinggal buktikan saja. Kalau kamu sanggup membuktikan saya salah, maka saya akan pergi ke Monas dan saya akan terjun dari sana. Nggak ada palsu di situ. Wah, nggak percaya Edis pulang ke Indonesia. Mana Kenapa berani? tidak? Kalau misalnya saya salah, kenapa tidak? Coba buktikan kesalahan saya, silakan. Kamu tunjukkan kesalahan saya Pak Bom udah supaya buktikan katanya Edis salah. silakan buktikan. Terus ada lagi nih. Yang Kamu tidak terbaru sanggup nih, membuktikan. membuktikan bahwa Edis itu. Kamu tidak sanggup Banyak yang membuktikan. udah Kenapa harus membuktikan, orang cuman lain yang membuktikan? Edis. Ya, kan udah banyak yang membuktikan, Edis tetap ngeyel gimana? Ya, kamu saja yang membuktikan apa? Silakan. Kamu buktikan Baik. apa ucapan saya, perkataan saya yang merupakan kesalahan atau fitnah atau hujatan terhadap agama Islam. Silakan. Supaya saya menerjunkan diri saya dari Monas. Silakan. Silakan. Nah, jangan nggak usah bohong-bohong di. Baik, kalau tidak mampu ya dibawa saja. Tidak mampu kamu dibawa saja. Silakan. Udah saya kasih karpet gini. Kalian kesini jangan terlalu banyak cerita ya. Jangan terlalu banyak muter-muter begitu. Saya sudah memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membuktikan bahwa ucapan saya, perkataan saya mengandung penghujatan, mengandung fitnah ya, ataupun mengandung kata-kata yang tidak benar kepada agama Islam. Ya, silakan. Saya kasih karpet ini. Kalau barang siapa yang sanggup, saudara, maka saya akan lompat dari Monas. Ya, silakan. Betulan. Saya berangkat, kemudian saya akan lompat dari Monas. Kalau ada orang Muslim yang mampu membuktikan bahwa saya menghujat atau memfitnah. Ada Rosdiana. Halo Rosdiana. Salam Bang Edis. Salam Bang Edis. Shalom. Bang, ini forum Salam Bang. Ini sedikit itu katanya saya dapat info katanya Bang Rudi Yohanes katanya marah sama Abang tuh gimana Bang? Asal mulanya Bang? karena saya bertanya, karena dia mengajak debat saya. Lalu ajakan debatnya itu belum saya terima sebelum dia mengurus dulu anak Batak, hanya itu saja. Lalu dia gelagapan, kalang kabut, kejang, surup begitu. Sama kayak Tuhannya yang sekarang. Izin Bang Edis. Itu katanya di dalam fittingnya itu Bang katanya itu rumah apologi itu kapan dibangun Bang katanya? Bulan 12. Oh gitu Bang Edis, semangat terus Bang Edis. Tuhan memberkati Bang Edis. Shalom. Izin turun Bang Edis. Ya teman-teman ya, begini. Kalau kalian lihat follower saya di TikTok itu hampir 700.000 orang. Biar teman-teman tahu, saya ini adalah pemilik akun TikTok terbesar debat agama. Ya, kalau kalian cari siapa akun yang paling besar, akun debat agama yang paling besar, itu saya. Saya bukan menyombongkan diri di TikTok ya. Nah, di YouTube itu masih sekitar 130 ribuan. Nah, itu di YouTube. Nah, karena sumbernya ini dari TikTok, kepalanya di TikTok, makanya TikToknya yang saya utamakan. Karena jangkauan itu
lebih besar. Begitu. Jangkauan TikTok tuh udah lebih besar. Media sosial yang paling banyak menjangkau itu sekarang adalah TikTok begitu. Hanya saja memang untuk generasi-generasi yang lawas itu memang mereka masih menggunakan platform-platform lama begitu ya, seperti YouTube maupun Facebook begitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui. Kenapa Bang kok sampai bulan 12? Ini saya cerita dulu ya, cerita. Jadi kemarin sekitar bulan-bulan 8 ya, sekitar bulan 8 atau bulan 9 kami itu sudah pergi ke satu tempat. Nah, di tempat itu dana yang kita punya ya, saya tidak mengatakan ini ya, karena itu kepunyaan kita bersama. Dana yang kita miliki itu cukup untuk membayar tempat itu di tempat yang jauh di sana itu yang kemarin kita ceritakan. Itu mampu kita bayar cash. Mampu kita bayar cash, teman-teman. Nah, hanya saja memang kalau teman-teman lihat video saya itu, inilah teman-teman kira-kira seperti ini tuh. Teman-teman lihat ya video itu ya. Itu mampu kita bayar cash. Ya. Hanya saja tempatnya itu jauh terpencil. Saya kalau mikirin diri saya sendiri, itu sudah saya ambil. Kalau saya memikirkan diri saya sendiri. Tetapi saya kan tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya memikirkan bagaimana nanti kalau teman-teman mau datang. Misalnya teman-teman kalian mau datang, Bang, saya mau berkunjung ke rumah Apologet. Saya kasihan Anda begitu jauh perjalanan nanti yang Anda tempuh. Begitu. Nah, makanya akhirnya kemarin itu kita urungkan dengan harapan tanpa perlu harus pergi ke tempat yang jauh, kita dekat saja di sini, ya, dekat dengan pokoknya kalau kalian dari Jakarta ke sini itu dekat lah pokoknya, ya, nggak jauh, paling cuma transit sekali begitu. Nah, maksudnya kita berharap lah, kita masih berharap sampai bulan Desember ini kita sanggup mendirikan yang di dekat sini begitu teman-teman ya. Tempatnya nanti bisa kita spill kalau sudah jadi. Kita nggak ada yang kita takutin, teman-teman. Begini, tidak ada yang kita takutin karena apa? Di sini itu aman. Ya, di sini itu aman, nggak perlu ada yang ditakutin. Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya kita mendirikan di sini, besok teman-teman mendarat di airport, itu sudah bisa langsung saya jemput. Langsung bisa main ke tempat rumah Apologet begitu. Sekaligus kalau orang-orang mau wisata, mau apa, itu kita sediakan tempatnya free. Begitu. Jadi kalian tidak perlu nginep-nginep di hotel. Nggak perlu. Ini memang saya dedikasikan memang untuk, apalagi ada hamba Tuhan yang datang mau ke sini, itu kita kasih tempat tidurnya, kita kasih free. Begitu teman-teman. Jadi itu juga yang saya pikirkan. Nah, untuk teman-teman ngumpul, ya kan, kongko-kongko, barbecue, ya kan, manggang-manggang, bakar-bakar ikan, itu saya pikirkan sampai segitunya. Jadi saya nggak mikirin diri saya sendiri. Begitu, ya. Itulah sebabnya teman-teman, makanya kita tindak. Nah, makanya nanti kepada teman-teman, ya, kita berharap, doakan teman-teman, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya bulan 12 ini kita sudah bisa mendirikannya tanpa perlu harus pindah ke tempat lain begitu, karena tempatnya itu jauh banget teman-teman ya, seperti itu. Jadi kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang mensupport ya, silakan teman-teman simpan slipnya itu. Kalau Anda ke sini, Anda chat aja saya, tunjukin slipnya itu. Nah, itu sebagai tiket Anda untuk datang ke rumah Apologet seperti itu. Karena kalau gini, kenapa gini? Cara untuk membedakan apakah seseorang itu benar-benar murni atau enggak, itu seperti itu. Karena kalau kadrun, mereka nggak akan mau mensupport. Seperak budek, kalau kadrun nggak bakal mau mensupport. Nggak mau. Jadi makanya saya tahu gitu. Saya tuh bisa membedakan ini kadrun atau bukan. Kadrun yang mau cari mata-mata atau gimana, saya tahu. Gitu. Kalau kadrun, biasanya mereka ya seperti itu. Begitu ya, seperti itu. Tenang aja. Saya juga nggak bego-bego banget gitu. Ya, tenang aja. Nah, makanya teman-teman, jikalau teman-teman hati ya teman-teman tergerak, ingin mensupport pendirian rumah Apologet itu, teman-teman, saya sudah berkali-kali mengatakan, teman-teman bisa support. Teman-teman bisa cek di profil. Kadang-kadang teman-teman ini malas juga profil itu mana, apalagi kalau orang-orang, ada profili. Iya. Apalagi kalau orang-orang tua kan, ada profil, ada website.
Iya, banyak orang-orang seperti itu. Makanya saya tampilkan saja biar nggak susah. Nah ini, kita masih membuka teman-teman untuk kolekte atau persembahan untuk pembangunan rumah apologet. Jadi teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet di situ ya. Jadi rumah apologet ini didirikan dengan maksud yang baik. Maksud kita adalah apa? Supaya kita membuat sebuah base camp kita, sebuah markas kita untuk berapologet begitu. Sekaligus juga tempat untuk kita ya bercengkrama, menghasilkan konten-konten, tukar pikiran dan lain sebagainya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui itu. Bisa juga melalui Zelle ya teman-teman ya. Zelle-nya teman-teman bisa lihat di YouTube kalau teman-teman nonton di YouTube. Kalau teman-teman nonton di TikTok, mungkin teman-teman tidak bisa melihat Zelle-nya. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau ini berhubung ada yang nanyain tadi kapan jadinya begitu. Tenang. Begitu, ya. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kalian tahulah banyak orang-orang yang musyrik. Gini teman-teman, ada satu penyakit ya bahwa orang itu tidak senang dengan capaian seseorang, sirik dengan capaian seseorang. Misalnya Anda punya tetangga Anda beli kulkas baru, tetangga Anda akan ngintip dari jendela dan memang begitu. Ya, memang penyakit itu adalah sebuah penyakit. Sirik itu adalah sebuah penyakit. Ya. Jadi mengenai kita menggalang untuk mendirikan rumah apologet ini, itu pun banyak membuat orang-orang sirik dan musyrik seperti itu. Ya, acuhkan saja, yang tenang saja ya. Yang jelas kita fokus saja. Oke, silakan ya. Kita kembali lagi kepada tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini itu santai-santai saja karena ini masih hari siang ya, teman-teman ya. Kita siaran yang maksimal itu memang malam karena kalau siang kan jam kerja. Ya, jam kerja. Jadi kalau malam kita masih bisa fokus lah begitu ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada Zaid Doher. Oke, Zaid Doher. Oke, selamat pagi menjelang siang Zaid Doher. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Zaid, silakan. Nyalakan kamera, Anda tanya apa saja kepada saya, silakan. Halo. Silakan. Muslim atau Kristen, Bang? Iya. Apa? Kita Kristen. Kristen, tapi nama Anda kok Zaid? Zaid ini kan yang istrinya akhirnya jadi istrinya Muhammad. Marga. Tapi Zaid maksudnya Panjaitan. Nah, itulah. Kupikir tadi Zaid yang istrinya akhirnya jadi istri Muhammad. Enggak. Gini loh, Bang. Apa itu? Semenjak Abang ini live di TikTok ya. Saya merasa bangga lah sebagai orang Kristen ya. Jujur Abang saya katakan lebih jago lah dari yang lain ya. Hanya itu saja, Bang. Tenang. Bagaimana, Bang? Hanya itu saja. Kita ya kita support Abang terus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, begitu aja saya turunkan ya, Bang ya. Oke, baik. Selamat siang, saya turunkan. Iya, pagi menjelang siang ya. Sebentar lagi sudah mau jam 12 ya, baru setengah 12. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya, teman-teman ya. Kita kalau siang-siang kita tidak terlalu serius lah, acaranya santai-santai saja. Malam saja ya kita kalau mau ini. Oke, kita kasih naik ada Doni perkasa dunia akhirat. Wah, perkasa dunia akhirat. Heran masih di akhirat masih mikiran perkasa saja. Heran dengan orang-orang ini loh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Jepri. Iya, selamat
Pagi menjelang siang, Jepri Rongrean. Halo Jepri Rongrean. Oke, nampaknya kita ini saja ya. Oke, coba kita buka. Kita backgroundnya itu terlalu silau ya teman-teman ya. Nah, ini saja nih ya. Nah ini ya, ini saja ya. Biar tidak terlalu silau. Oke. Coba kita bersihkan dulu tamunya. Hai, Tania. Wah, malah. Oke. Yep. Hai. How you doing? How you say your name? Edis TV? Edis TV. I feel it. I feel it. Hey, TS. What you doing, bro? I'm just chilling, running through the streets. You want a battle? Alin? Yeah, we Oh, about to. dia ngajak battle teman-teman. Aduh, jangan dulu lah. Aduh, sebentar. Kita nyari yang Indo aja ya, sebentar. Kita cari yang Indo. Coba. Yo, Trap. Hi Trap. yo. Yo. Ntar kita cari yang ini ya. Kok nggak nyangkut yang di ini ya? Coba kita sangkutin, ini nggak bisa milih juga ya teman-teman ya. Ah, ini di. Halo, selamat pagi menjelang siang Bu Ceko. Yang dari mana, Bang? Dari sini. Oh, dari sini. Kenapa mukanya separuh-separuh Bu? Coba mukanya yang ke Enggak, depan. separuh. Nah, gitu dong. Iya. Ya, benar aja. Sudah tahu. Ya Bu, kita di sini mengadakan diskusi lintas agama, diskusi Islam Kristen. Gimana? Siap? Ada Islam itu belum. Siap? Waduh, dia malah ngeliatin komentar-komentarnya nih. Bu Ceko, apakah Anda mendengar saya? Apakah Anda mendengar saya? Enggak kedengaran, Bang. Enggak kedengeran, pantesan orangnya takut. Oke lah ya, oke lah PK nggak jelas. Soalnya banyak orang nggak jelas teman-teman ya. Kita ini ingin memberikan edukasi begitu loh. Edukasi. Saya rasa diskusi yang saya lakukan itu dengan umat Islam itu sudah ribuan klip ya, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu klip. Sudah puluhan ribu kali saya berdiskusi dengan orang-orang Islam. Memang kesimpulannya itu adalah apa? Kesimpulannya memang saya dapati bahwa seseorang ketika membahas agama Islam, seorang Islam ketika dia membahas agama Islam, maka memang seseorang itu akan menipu dirinya sendiri. Begitu. Ketika kita misalnya membahas tentang Muhammad, ya kan? Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Karena apa mereka mengatakan Muhammad suri tauladan baik? Karena doktrin. Karena sebuah, ya sudah dicekoki dari kecil. Muhammad itu adalah orang yang mulia, al-amin, jujur, terpercaya. Tapi Muhammad ternyata ngajarin orang bohong. Coba, bagaimana mungkin orang yang dikatakan orang yang jujur di detik yang sama ngajarin biar bohong? Itu kan sudah melawan akal sehat. Tetapi karena sudah didoktrin sejak kecil, sudah dicekokin dari kecil, ya pokoknya Muhammad mulia. Iya, selalu begitu. Selalu. Oke, kita kasih Hussein Ali. Oh, Ali. Betul ikan. Tetangga saya deh nih, wah. Ya, Hussein Ali, nyalakan kamera Hussein, Pak Hussein. Ayo diskusi dengan baik lah. Nah kedah. Anak kapang nih kau. Ini seperti ini orang-orang Islam. Nah, inilah kerjaan orang Islam. Ya memang seperti ini. Dia sedang menunjukkan ajaran agama Islam. Namanya saja sudah Hussein Ali. Udah keluarganya Muhammad. Iya. Haji Hussein Ali, MD, SE, MM. Tapi kelakuan orang Islam memang begitu. Itulah biar kalian tahu cerminan umat Islam. Itu nggak malu sama umur dia. Anak dia nonton, ya kan? Cucu dia nonton. Ya tapi karena memang keluarga, itu memang begitu. Mereka tidak tahu malu.
kelakuan orang Islam seperti itu. Ya, silakan ya, silakan. Udah malu dia. Sebenarnya malu kau Husen. Udah kau di bawah sana Husen. Teman-teman, ini saya beritahu ya, gini. Kita itu mengadakan forum diskusi ataupun debat. Tidak ada yang di luar daripada itu. Tugas kalian yang naik ke sini itu mematahkan argumen-argumen saya. Coba patahkan statement-statement saya tentang Islam dan tentang Muhammad kalau kalian mampu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Matius. Oke. Ya. Selamat pagi menjelang siang Matius. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kalau dulu saya dari sana, Bang. Dulu Muslim. Ya, saya dulu Muslim. Berapa tahun jadi Muslim, Bang? Dari umur kelas 5 SD itu umur berapa ya? Umur lebih kurang 12 kali, 10 kali ya. Umur 10 tahun ya. 10 tahun berubah, ganti agama? Sampai saya SMA. Tapi waktu itu terus terang walaupun awal tuh masih kelas 5 SD itu masih ikut-ikutan ya. Coba dicek dulu, cek. Di sini enggak boleh asal-asal ngaku. Coba bacakan kepada kami satu surah di dalam Al-Quran. Misalnya taruhlah surat Al-Kautsar. Coba. Wah, ini Bang yang tadi saya katakan. Saya dulu itu Muslim cuman ikut-ikutan kawan, ya kan. Walaupun keluarga saya sampai sekarang pun masih Islam. Begini Bang, tenang. Begini Bang. Kalau Islam awam pindah agama itu tidak ada yang spesial begitu. Saya pengen itu mengundang Islam yang dia ngerti agama Islam. Dia belajar agama Islam, dia teliti, ya kan? Lalu dia ambil satu kesimpulan bahwa Islam itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itu yang saya cari, Bang, ya. Dan ada beberapa orang ada. Begitu ya. Jadi mohon maaf, Bang, di sini bukan forum yang seperti punya umat Islam asal ngaku-ngaku saja. Jadi mohon maaf ya, Pak Matius, saya turunkan. Selamat pagi menjelang siang. Gitu ya teman-teman ya. Ini beda. Ini forum kita ini nggak seperti forum lain. Kalau di channel-channel Islam, ya, di channel-channel Islam, Anda mengaku saya tadinya Kristen lalu jadi orang Islam. Dites pengetahuan tentang Kristennya 0, zong. Tapi sama mereka, yo, subhanallah. Kita masuk lagi ada seorang mualaf lagi. Nah, itu. Kalau di channel-channel Muslim, kalau di sini enggak, ya, di sini berbeda. Oke, kita kasih naik ada Yansyah Woto. Selamat pagi menjelang siang, Yansyah Woto. Ini anak kan Anda seorang Muslim. Banjarmasin FPTD ada 300 Yansyah. Hotelnya kan Ibu Eka loh. Iya. Kota Baru. Kadang-kadang apa sering kepencet sendiri begitu atau bagaimana? Oke lah ya, sambil menunggu ya. Saya masih melihat belum ada muslim-muslim yang berkualitas, masih ya otak-otak botol semua. Jadi sambil menunggu ya. Sambil menunggu saya cuma mengumumkan. Teman-teman, hati-hati ya. Tolong teman-teman. Teman-teman tolong upload video saya ini. Rekam dan upload, bantu saya untuk menyebarkan ini teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, hati-hati dengan banyaknya akun-akun palsu Edis TV. Kalau ada akun Edis TV mengirim pesan kepada kalian, meminta uang, meminta nomor HP, langsung blokir seketika. Karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu. Tolong teman-teman bagikan, share kutipan ini sebanyak-banyaknya. Karena sudah banyak jatuh korban ya teman-teman ya. Kalau ada akun Edis TV yang menginbox kalian, minta duit, minta HP, minta berlangganan, blokir saja. Karena itu sudah pasti akun palsu. Ada 200-an lebih akun-akun palsu itu. Ya, pastikan teman-teman hati-hati ya. Ya, silakan ya. Kepada kalian-kalian yang ingin membantah argumen saya, jangan kalian kejang atau surup di kolom komentar. Penghujat agama Islam. Silahkan kalian buktikan naik kemari. Buktikan bahwa saya memfitnah.
Gimana? Ayo silakan. Saya kasih kalian kesempatan. Kita kasih naik, ada Aizat Mumtaz. Aizat Mumtaz. Lari. Ada ketakutan mereka, teman-teman. Takut dan gentar melanda kaum muslimin wal muslimat. Mereka takut karena apa? Karena argumen-argumen saya memang tidak terbantahkan. Segala klaim mereka tentang Islam itu saya patahkan seketika. Muhammad seseorang yang mulia, seseorang yang menjadi panutan, suri tauladan. Makasih Kak Ceki, makasih. Bagaimana kamu katakan dia panutan, suri tauladan? Ayo buktikan. Kalau ada yang sanggup membuktikan bahwa Muhammad pantas dijadikan suri tauladan, maka saya akan lompat dari Kita kasih naik, ada Nur Afni Tanjung. Nur Afni Tanjung. Ya, silakan Nur Afni Tanjung, nyalakan kamera Anda. Silakan. Harum baumu si bungolah Tanjung, harumnya sampai. Oh iya. Nur Afni Tanjung. Muslim atau apa, Bu? Muslim atau Kristen, Bu? Dari Islam pertamanya, Bang Edis. Dari Islam pertamanya. Oke. Tadinya Islam, kemudian jadi Kristen. Orang Padang, coba sapa dulu pemirsa dalam bahasa Minang, Bu. Halo kawan-kawan yang ada di Padang. Selamat siang orang Padang. Kami lagi dengan bersama Abang Edis TV Bahasa ya. Minang, Bu. Pakai bahasa Minang, Bu. Soalnya saya udah lama di nggak lupa sih, cuman coba sapa dulu pakai bahasa Padang, coba. Selamat. Halo, Bu, HP-nya taruh yang bagus dulu, biar Ibu bisa konsentrasi, nggak pegang-pegang HP. Coba letakkan yang bagus, coba. Ya, coba sapa-sapa dulu. Dah. Pemirsa pakai bahasa Padang, silakan. Halo kawan-kawan yang ada di Padang. Awak lagi sama Edis TV yo. Udah. Oke, baiklah, saya turunkan ya, karena kurang meyakinkan, jadi saya turunkan. Saya turunkan. Mohon maaf teman-teman, karena di sini kita tidak gini teman-teman. Kita tidak boleh mengabarkan sesuatu itu dengan kebohongan. Nah, biarkanlah Muhammad yang melakukan. Jangan contoh Muhammad. Muhammad itu ngajarin orang bohong dalam 3 hal. Nah, biar Muhammad yang begitu, jangan dicontoh. Yuk, silakan. Nanti ada yang kamu menista ya, mengatakan Muhammad ngajarin bohong. Botol, memang betul Muhammad ngajarin bohong. Memang betul, rekam dan bawa ke Mabes Polri, udah dibilang. Memang betul bahwa Muhammad ngajarin orang boleh bohong dalam 3 hal. Kok kamu kepanas? Ya. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa kata Tuhan Yesus terhadap iblis? Iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi kalau ada yang dusta-dusta, itu sudah pasti iblis. Nah, Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu, orang-orang yang berbohong itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Makanya menurut Al-Quran, Muhammad mustahil orang yang beriman. Bahkan menurut Al-Quran,
Muhammad itu takut, dia takut sama manusia. Tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu takut kepada Tuhan. Nggak pernah. Dia takutnya sama manusia. Tangkap. Kan sudah saya bilang sama kalian, kalian rame-rame udah saya bilang rame-rame ke Mabes. Memangnya kamu bisa ngomong cuma tangkap-tangkap di kolom komentar? Ya nggak bisa, Pian. Ada saja mereka ini. Naik, daripada kamu teriak-teriak tangkap, daripada kamu teriak-teriak begitu, coba kamu naik ke sini, terus kamu patahkan argumen saya. Bisa nggak kamu? Nekat yang nyata kamu mengatakan saya. Ya, hawe talaut. Hawe talaut. Silakan hawe talaut. Muslim Kak, apa kabar Kak? Kristen Kak. Oke, baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Teman-teman, biarkan kasih yang muslim itu kesempatan supaya mereka membantah apa perkataan saya, pernyataan saya gitu loh. Ya. Kalau kalian naik menutupi mereka, nanti disangkanya kita ini ya cuman bersandiwara saja. Masa itu ngomong sama sesama Kristen? Ya kasih kesempatan yang muslim. Tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Kerjasamanya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Gus Imam. Gus Imam. Ini Gus Imam ini termasuk penonton setia kita, teman-teman. Oh, dia tidak ada lagi di sini. Rizal, coba kita kasih naik Rizal. Rizal Almer. Ya, selamat pagi menjelang siang, Rizal Almer. Ya Bang, siang Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang? Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa Bang, nyalakan sendiri. Saya bantu dari sini tuh, sudah saya kirimkan permintaan. Oke Bang, ya, Bang Edi. diskusi dengan baik ya Bang ya. Bang, kalau bisa badannya Ya, Bang. sama Bang kita, biar enak Bang. Gini Bang. Oke, saya samakan posisi badan kita ya Bang ya. Oke, biar enak. Oke. Iya Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Apa ya? Nggak ada sih Bang. Cuman udah lama nonton Bang Edis. Ini kayaknya abang apa ya? Tahu banyak lah tentang Islam gitu Bang. Tahu banyak tentang Islam. Anda Islam betulan ya? Iya. Betul lah Bang. Coba saya tes dulu, coba. Bacakan satu ayat di dalam Quran, entah ayat kursi kah atau apa, coba bacakan. Surat Al-Ikhlas. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, muslim ya, muslim dia nih. Oke, teman-teman ya. Bang, ketika saya mengeluarkan statement-statement begitu ya, yang mungkin orang-orang Islam awam itu akan terkejut dan menyangka saya menista agama Islam. Seperti misalnya tadi saya katakan bahwa Muhammad itu dia mengajari orang tuh berdusta dalam 3 perkara. Pernyataan saya itu betul atau salah? Kalau menurut saya pribadi sih salah sih Bang, mohon maaf ya Bang ya. Salah. Namanya kan, iya kan Salah. apa Nabi Muhammad kan Rasul kan ya. Oke, ya makanya inilah Bang yang selama ini terjadi kepada umat Bang. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul, Al-Amin, jujur, terpercaya, betul? Betul? Iya Bang, betul. Nah, tetapi ternyata Nabi yang kalian katakan jujur terpercaya itu, dia mengajarkan boleh berdusta. Iya Bang ya. Iya Bang ya, saya akan tunjukkan Bang. Makanya Muslim selama ini tidak percaya nih Bang ya. Saya putarkan ya Bang ya, saya putarkan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh ber3 hal.
Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Itu diizinkan oleh Rasul. Jadi istri-istri, kalau suami Anda sedang pergi ke Bogor, ke puncak Bogor, kalau mereka di sana kawin siri, nikah siri, namanya nikah mut'ah. Ada itu nikah mut'ah di dalam agama Islam. Nikah pakai waktu. Contoh, saya nikahkan kamu selama 10 hari dengan mahar 10 juta. Ada ayatnya. Nikah mut'ah. Makanya nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Tuh. Jadi, menurut kan agama Islam. Kurang bagus itu, Bang. Iya, makanya kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Itu masalahnya, Bang. Bang, percaya nggak Anda di dalam Al-Quran, seorang laki-laki itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? Kalau mencari sih, kalau misalnya masih single yang mencari sih, Bang. Kalau udah dapat satu mungkin ya satu aja kali ya kan gitu. Di dalam agama Islam itu, Bang, boleh beristri banyak. Contohnya adalah Rasul Muhammad. Berarti dalam Islam boleh nggak beristri banyak? Maksimum 4 kan ya? Iya, kalau Muhammad ya, boleh, ditabrak aja. Kalau Muhammad kan spesial. Di dalam Al-Quran nikahilah 1, 2, 3, 4. Begitu. Tapi kalau khusus Muhammad itu spesial. Dia boleh melanggar Al-Quran. Begitu. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang bukan melanggar sih, Bang. Itu kan apa kayak untuk pengajar. Gimana? Gimana, Bang? Melanggar, Bang. Itu mungkin apa ketentuan dari Allah kan ya supaya iya, bukan makanya melanggar, Bang. Maksudnya itu ketentuan itu sebagai kekhususan, betul. Dari Allah yang Ini kayaknya dia delay, teman-teman. Ya. Emang susah. Bang, sinyalnya berapa bar di situ, Bang? Ini 3 bar ini, Bang. Oh iya, pantesan macet-macet, Bang. Gini, Bang, ya, di dalam Al-Quran itu kespesialan Muhammad itu memang dalam urusan perempuan. Begitu, bahkan Allah itu dia sangat memperhatikan urusan perempuannya Muhammad, begitu. Makanya Muhammad itu adalah sosok pria yang digambarkan memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki. Tidak iya, tahu juga dia. Baru dengar Anda? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Makanya saya bilang, Bang, menurut agama Islam, nih ya, saya tunjukkan, mau ditunjukkan hadisnya atau Anda percaya begitu saja? Silakan, Bang, silakan. Baik. Makanya, Bang, sangat kuat dugaan Muhammad ini dia senang bercerita tentang urusan ranjangnya. Iya. Kalau enggak, dari mana orang bisa tahu bahwa dia memiliki kekuatan setara 30 pria? Tahu dari mana? Emang ada yang ngintipin Muhammad? Nah, ternyata yang tahu ini dia tahu dari seorang pria. Namanya Abu Hurairah. Perhatikan ya, saya bacakan kepada Anda nih, Bang. Nih, Sahih Bukhari nomor 260. Di mana Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks Rasulullah setara 30 laki-laki. Nah, inilah nabinya orang Islam, Bang. Itu hadis kiasan kali, Bang. Oh, hadis kiasan kali, Bang. Ini bukan hadis kiasan. Nah, saya bacakan nih. Sahih Bukhari nomor 260. Nih, ini Arabnya, Bang. Ya. Jangan bilang ini karangan orang Kristen, Bang. Enggak, ya. Sahih Bukhari ini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham dan seterusnya kepada Anas bin Malik. Maaf, maksud saya Anas bin Malik ya, bukan Abu Hurairah ya. Berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Mampu dia mendatangi 11 istrinya itu dalam satu hari? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 pria. Berkata Sa'id dari Qatadah,
bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau pada saat itu 9 orang. Nah, makanya ketika saya pernah berdebat soal ini bersama dengan Ar-Rasyid namanya. Ar-Rasyid itu seorang pendebat muslim. Akhirnya dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang raja. Raja? Ini. Dia raja ini, Bang. Belum pernah ada di muka bumi ini yang menandingi urusan begininya Muhammad. Belum ada. Setara 30 pria loh dia. Nah, makanya dulu saya tawarkan. Cuman saya nggak enak nanti dibilang saya menista. Makanya saya bilang, Rashid, gimana kalau kita sama istri. Gimana kalau nabimu dipajang di obat kuat? Karena belum ada obat kuat yang sanggup seperti ini. Ya supaya itu kalau dia ini marah-marah ngamuk-ngamuk katanya begitu. Gitu, Bang. Gimana? Gimana, Bang? Ya itu biar apa dari setiap suami itu biar ini Bang, biar apa perkasa lah, maksudnya biar nyemangat ya gitu Bang. Bukan berarti itu bertuju pada Rasulullah bagaimana. Iya. Salah tafsir kali Bang Edi. Iya, makanya saya bilang begini. Saya kan sudah pernah bilang, seorang muslim dia akan baik-baik saja, dia akan cerdas-cerdas saja ketika dia membahas selain agama Islam. Ketika dia membahas agama Islam, maka mendadak dia akan berantem dengan akal pikirannya sendiri. Begitu. Ya kalau yang belajar agama sih nggak ini sih Bang ya. Nggak apa. Kalau yang orang muslim yang kurang belajar agama mungkin dia ini kali apa terguncang hatinya. Tapi kalau yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis mungkin dia teguh kali Bang. Bang, Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu jelas-jelas tertulis literal itu di hadis. Bagaimana Anda katakan itu adalah sebuah perumpamaan? Memang Anda ini nekat yang nyata. Sehat dong Bang, orangnya sehat gitu, prima gitu. Saya bacakan dulu satu ayat ya. Saya bacakan dulu satu ayat. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang nekat yang nyata. Apakah nekat yang nyata itu? Yaitu ketika engkau memberikan kebenaran kepadanya, mereka tetap saja ngeyel. Demikianlah balasan kepada mereka itu tiada lain adalah ditendang dari channel Edis TV. Itulah balasan kepada orang-orang yang ngeyel bin ngotot. Begitu teman-teman. Saya ini menyajikan fakta. Saya menyajikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Lalu kenapakah kalian menolak kebenaran itu? Kamu itu digambarkan sebagai apa? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika diberitakan kepada mereka kebenaran, mereka menyumpal telinga mereka dengan jari-jari mereka. Lalu mereka membalikkan punggungnya. Yuk, silakan. Kita diskusi yuk. Bantah argumen-argumen saya. Terima kasih Kak Ceki. Terima kasih ya. Taufik Opik 12. Gak usah yang berat-berat sama yang muslim teman-teman. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Taufik Opik 12, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat siang, ketemu lagi Bang Adis. Selamat siang Taufik Opik. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, yang saya mau sampaikan, semoga hari-hari kita diawali dengan rasa sehat, bahagia, selalu dengan. Gimana bisa sehat kalau masih ngikutin Muhammad? Nah, ini Anda ini nekat yang nyata. Sebentar, saya tanya dulu Taufik. Menurut agama Islam, jangan dimatikan kamera. Oke. Siapa yang matiin kamera, Bang? Menurut agama Islam, boleh tidak Anda nambah istri lagi dengan harta yang kau miliki? Boleh. Boleh tidak ngakunya sama istri
istriku tetap hanya kamu seorang. Ternyata istrinya sudah ada 3 lagi di sono. Boleh nggak? Oh, itu mah nggak boleh, Bang. Boleh berdusta dalam perkara suami istri. Ini kalau masalah boleh itu kalau kita mampu, ya. Harus digarisbawahi kalimat boleh. Enggak, kita nggak bahas bolehnya. Kalau boleh kita sudah sepakat. Mengenai boleh nambah istri, itu kita sudah sepakat, boleh. Pertanyaannya, boleh nggak bohong kalau Anda sudah punya istri lagi kepada istri Anda? Boleh nggak bohong kalau sudah punya istri, terus? Saya ulangi ya, Anda sudah punya istri. Udah. Lalu kemudian Anda nambah istri lagi, tapi Anda ngakunya sama istri Anda belum punya istri lagi. Boleh nggak bohong begitu? Kalau gini, Bang, kalau misalnya saya punya istri nih, maksudnya, ya kan? Tapi saya nambah istri lagi gitu. Seolah-olah saya bilang saya tidak punya istri. Iya, atau bilang tidak punya istri kah? Atau bilang kepada istri lama bahwa Anda tidak punya istri baru? Makasih Pak Ibrahim. Boleh? Sebenarnya sih kalau sama istri yang baru kita bilang saya tidak nikah lagi, itu boleh. Saya rasa boleh. Tapi kita nggak nikah. Makanya saya bilang teman-teman, Islam itu memang ajaran kalau dalam hal-hal tertentu ya memang tipu-tipu. Memang ada dalilnya kok, Muhammad yang nyuruh gimana. Makanya boleh nikah lagi tetapi tidak ngaku kepada istri pertama. Ya, terkecuali gini, Bang, ya. Misalnya kalau memang udah nikah, wah ya, kita bilang aku udah nikah lagi, ya enggak apa-apa. Iya, memang itu dalam ajaran agama Islam. Makanya saya bilang inilah yang harus kita sampaikan kepada. Ayo, Bang, minum, Bang. Sambilan minum. Siap. Terus tapi menurut Abang intinya yang baik itu yang gimana? Gimana? Menurut Abang itu yang baiknya gimana? Bang, yang namanya bohong itu pastilah berujung kepada ketidakbaikan. Namanya bohong itu sudah pasti adalah berasal dari setan. Benar, ya betul. Iya. Terus yang dibohongnya itu yang di mana, Bangku? Ya bohongnya misalnya Ahmad Dhani kan punya istri namanya Maya Estianti, betul? Betul. Nah, Ahmad Dhani pengen nambah istri namanya Mulan Jamila. Nah, secara kaidah menurut hadis harus Ahmad Dhani itu boleh bohong sama Maya kalau dia tidak nambah istri, boleh. Cuman karena Maya masih waras, akhirnya ya ditinggalkanlah Ahmad Dhani. Begitu. Itu memang begitu. Kalau nggak percaya tanya aja sama Ahmad Dhani. Tanya sama dia, boleh nggak bohong? Bohong dalam hal suami istri, boleh untuk mencari ridho, boleh menurut Rasulullah. Begini, Bang Edis, walaupun yang namanya kita dibolehkan berpoligami, ya satu pertama dari sisi finansial ekonomi itu mencukupi, ya. Kita bukan bahas itu, Bang. Nah, Anda ini nggak nangkep yang saya bahas. Kita bukan bahas lagi mengenai syarat-syarat poligami, tidak. Yang kita bahas berdusta kepada istri tua, berdusta kepada istri pertama. Kalau kita sudah ada istri baru, boleh kan? Untuk kebaikan, gitu loh. Bagusin sinyal dulu lah, Bang. Bagusin sinyal dulu. Sinyalnya bagusin dulu. Sinyal macet-macet. Teman-teman rekam ya, rekam dan viralkan dong. Baru di tag Ahmad Dhaninya. Begini, kita kan tahu bahwa dulu ada grup band, ya, namanya apa sih namanya? Yang aku punya teman sepermainan, tahu kan? Itu kan lagu tentang Mulan Jamila. Apa nama grup bandnya? Apa nama grup? Bukan Dewa. Ratu, ya Ratu. Jadi dulu saya ini kan termasuk peminat musik. Jadi saya ini adalah orang yang sangat menggemari musik, walaupun saya tidak bisa main alat musik. Nah, pada waktu itu Ahmad Dhani punya istri namanya Maya Estianti. Karena Ahmad Dhani ini adalah seorang muslim yang bagus, orang muslim yang menegakkan agama Islam, ya, dia sangat Islam itu Ahmad Dhani itu. Maka ketika Ahmad Dhani nambah istri, yaitu Mulan Jamila, secara kaidah hukum Islam, menurut anjuran Muhammad, Ahmad Dhani boleh bohongin Maya Estianti kalau dia sudah punya istri baru namanya Mulan Jamila, boleh.
Boleh mereka tertutup gitu, nikah siri kah, atau nikah tertutup begitu. Itu sah, sah itu. Ada ijab, ada kabul, saksi sah. Dan Ahmad Dhani boleh bohong sama Maya, boleh. Kalau dia belum nambah istri boleh. Coba bawa perkara ini kalau kalian nggak percaya. Mau ustadz mana yang ngomong? Nggak bakal berani bantah saya. Ada semua dalilnya. Nekat yang nyata. Apakah perlu izin istri pertama? Nggak perlu. Nih, biar kalian saya bukakan nih ceramah-ceramah ya. Ini ustadz terkenal nih, bukan ustadz odong-odong. Nih, ya. Nih, saya bacakan ya. Apakah boleh menikah tanpa izin istri pertama? Boleh. Perhatikan. Perhatikan ya. Bagaimana menjerat laki-laki yang tak bertanggung jawab? Bentar ya. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya Nabi Muhammad itu istrinya satu. Itulah Khadijah. Sebentar, bukan ini, sebentar. Perhatikan ya. Sabar. Sebentar, sabar ya. Ini masih iklan. Mungkin banyak di antara mereka ini yang tidak tahu. Sabar. Nah, kalau kalian mau upload dirapikan ya. Nanti yang bagian-bagian begini kalian upload juga. Bentar, nih. Tuan-tuan, nikah istri pertama tak tahu sah atau tak sah? Mereka tak jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah satu, izin bini pertama? Mana ada? Tak ada. Tapi Nah, tidak ada. Tidak perlu izin istri pertama. Nggak perlu. Makanya kalau ada seorang ustadz, mereka berceramah, pergi keluar kota, kemudian mereka nambah istri di situ, sah, boleh. Boleh. Itu boleh. Katanya Abdul Somad, selama masih ya. Kalau bosan, ceraikan saja. Emang seperti itu. Ya. Coba Ustadz suruh naik sini, bisa nggak bantah itu? Kalau bisa bantah, saya terjun dari Monas. Oke, kita kasih naik ada Alfa Robi. Silakan Alfa Robi, nyalakan kamera Anda. Alfa Robi. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Halo, ya. Abang Muslim. Ya, saya Islam Bang. Islam, ya. Iya, saya mau menanyakan pajang, sesuatu, boleh nggak? Bentar, kita pajang foto abang ganteng ya. Iya. Oke, silakan. Ya, silakan. Iya, Bang, saya boleh nggak saya menanyakan sesuatu kepada Bang Ed di sini? Boleh saja, silakan. Silakan. Begini Bang, Abang itu kan mendirikan rumah apologit ya, gitu ya. Yang saya tanyakan, Abang itu kapasitasnya membangun rumah apologit itu untuk apa, Bang? Sementara kapasitas Abang di TikTok yang saya amati kan bukan mengajar, tapi apa ya, malah membahas Islam gitu. Jadi yang Abang tawarkan di TikTok ini, pengajaran apa yang Abang tawarkan gitu? Sementara iman Islam itu sudah kokoh dan merdeka gitu Bang. Orang Islam itu meskipun awam yang naik, kan begitu Bang? Ntar dulu Bang, meskipun orang Islam itu yang awam naik, itu nggak mudah terpancing kepada embel-embel kepada Tuhan Abang gitu ya, nggak mungkin gitu. 100% Islam seawam apapun tidak mungkin terpengaruh dengan omongan Abang gitu. Terus yang saya tanyakan, fokus ke yang saya tanyakan Bang, membangun rumah apologit, Abang satu-satu Bang, apa? Pengajar satu-satu dong. Pendeta kah? Baik, sudah? Iya, apa kapasitas Abang gitu ya? Iya, sementara Abang itu saya rasa tidak pernah menginjili atau mengajarkan ajarannya di Komal ini. Ya silakan itu dulu Bang. Baik, ya. Jadi makanya saya bilang mustahil seseorang itu Islam di detik yang sama dia waras. Ya, begini ya Bang ya. Perhatikan. Tadi Anda mengatakan, Anda masih mau bicara atau udah gantian saya? Ya silakan Bang, silakan. Santai-santai aja Bang. Pertama-tama wajah Anda saja gelap, malu-malu dilihat orang.
main gelap-gelapan, kemudian menghisap rokok. Gimana Bang? Coba bisakah Anda tunjukkan? Silakan. Cobalah yang bagus, Silakan, Bang, ya kan? silakan, Bang. Duduk yang bagus, yang Ya, rapi, ini lo bagus Bang. gitu. Ini lo duduk Bang, ini Bang. Ya silakan Oke, pertanyaan baik. saya itu. Sekarang dijawab sudah dulu, bisa Bang. saya bicara? Biar apa? Biar ada edukasi ya. Silakan Bang. Ya silakan. Baik. Jadi kalau Anda katakan tidak ada orang Islam yang terpengaruh, tidak ada orang Islam yang imannya bahkan berubah, Anda selama ini kerjanya nonton ngadu ayam. Di sini sudah tidak terhitung orang-orang yang berubah atau meninggalkan agama Islam. Banyak. Bahkan sudah pada dibaptisin tuh. Banyak. Begitu loh. Itu kesalahan fatal Anda. Nah, kemudian Anda bertanya masalah rumah apologet. Kenapa Anda tidak pernah memberitakan Injil? Kata siapa? Ketika saya menunjukkan kesesatan iman Anda, ketika saya menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak pantas dijadikan suri tauladan, ketika saya tunjukkan kejelekan atau ketidaklayakan atau kesesatan iman Anda, maka saya akan menunjukkan mana jalan yang benar. Makanya setelah saya memaparkan tentang agama Islam, setelah saya memaparkan tentang kesesatan agama Islam, saya memberikan jalan yang benar. Yaitu apa? Yaitu Anda harus mengikut Yesus. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Tetapi umat muslim baca Qurannya sambil salto. Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi karena orang Islam baca Quran sambil salto, maka orang Islam beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Islam jatuh kepada kesesatan yang nyata. Itu. Nah, sekarang berbicara tentang ini biar Anda saya kasih tahu. Berbicara tentang agama Islam, itu akan dianggap menista agama. Dianggap melecehkan agama Islam. Sekalipun yang dikatakan itu benar. Tetapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, tenang. Tetapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Bahkan negara akan memfasilitasi orang-orang Islam yang mau bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya adalah Zakir Naik. Zakir Naik khotbah dikasih stadion. Namanya Stadion Patriot Bekasi, ditonton 40.000 orang. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada di situ pemuka-pemuka agama Islam. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan dia menantang-nantang, siapa orang Kristen yang sanggup menunjukkan Yesus mengaku Tuhan, maka saya akan masuk Kristen. Ini apa yang dilakukan orang Islam? Nah, saya melakukan challenge. Saya challenge. Sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Nanti gantian. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Makanya biarkan saya selesaikan. Biar saya selesaikan. Diturunkan saya. Biar saya selesaikan. Jadi saya sebenarnya melakukan hal yang sama. Cuman saya lebih bermartabat saya daripada Zakir Naik. Saya tidak menggunakan sepeser pun uang negara. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk membalikkan argumen-argumen dari pemuka-pemuka agama Islam. Nah, sekarang saya challenge. Orang-orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya salah dan menyesatkan, bahwa statement saya fitnah. Kalau ada orang Islam yang sanggup membuktikan itu, demi Tuhan, saya akan ke Monas dan saya akan terjun dari sana. Nah, sekarang begini, kenapa perlu rumah apologet? Kenapa? Begini, karena saya harus meninggalkan kepunyaan saya. Saya harus pergi ke suatu tempat lain. Supaya apa? Supaya saya bisa bersuara, mengeluarkan hak saya. Karena kalau saya berada di negeri Konoha, maka saya akan dibungkam suara saya. Hak saya akan dikebiri. Begitu. Karena kebebasan untuk mengemukakan pendapat itu hanya dimiliki oleh kaum mayoritas. Kaum minoritas nggak bisa. Ditangkap polisi Anda. Silakan. Silakan. Bang Edis, begini Bang Edis itu jangan cuman framing gitu ya. Kita itu gitu nggak usah ditunjuk
Sinyalmu saja macet-macet, suaramu kau bisu-bisukan sendiri. Begini, jangan diturunkan, Bang. Jangan diturunkan. Halo, jangan diturunkan, Bang. Bang Edis. Iya, silakan berbicara. Sinyalmu macet-macet masalahnya. Tolong Abang fokus kepada pertanyaan saya gitu ya. Enggak, tolong fokus. Abang itu mendirikan rumah apologet. Kapasitasnya Abang itu apa? Pengajar kah? Pastor kah gitu. Jadi begini, Bang. Ketika Abang itu mengalami perdebatan tentang sesama Kristen sendiri, kenyataannya kan bukan cuma Islam saja yang kelabakan menghadapi Bang Edis, Islam awam kan, seperti itu. Kristen sendiri malah lebih lucu ketika berhadapan dengan Bang Edis, kan begitu. Kenyataannya kan Kristen itu lebih parah. Kalau saya amati itu lebih parah ketika berdebat dengan Bang Edis itu sendiri, begitu. Lebih parah. Kristen, Abang itu gentle. Kalau Abang itu sebagai pengajar atau sebagai pastor gitu, harusnya nggak usah jauh-jauh keluar negeri, Bang. Tolong Abang itu fokus kepada rumah apologet itu. Rumah apologet itu kapasitasnya apa? Sementara yang Abang narasikan itu tentang keislaman gitu. Mana ada pengajaran Abang itu di dalam Kristenan, apa yang Abang tawarkan di dalam aja pun itu nggak ada. Terus tentang Islam itu, Bang, tentang Islam, meskipun Anda framing seperti apa itu, saya tahu mental Islam itu seperti apa. Nggak mungkin, Bang, Abang menawarkan Tuhan berkelamin. Nggak mungkin Islam itu yang Anda tawarkan gitu, Bang. Tolong Abang itu fokus kepada rumah apologet, beri pengajaran. Kristen sendiri, Bang, yang ke atas itu kelabakan. Lawakan Bang Edis itu. Jadi kan begitu. Jadi Abang itu ketika Abang itu ada apa ya? Konflik internal. Kenapa Anda bisu-bisukan sendiri? Anda tutup sendiri kameramu. Kenapa Anda bisu-bisukan sendiri kameramu? Silakan dijawab itu, silakan dijawab. Baik, ini terakhir ya. Silakan Bang, dijawab itu, silakan. Ya, baik, ini terakhir ya. Silakan. Sinyal dia. Atau saya turun ya, Bang ya. Saya turun, Abang jawab gitu ya. Oh, kabur kan? Jadi teman-teman, sinyal saja Anda sudah putus-putus, macet-macet. Muka saja digelap-gelapan. Saya cuma mau bilang begini. Siapa yang tidak suka dengan agenda pendirian rumah apologet? Ya kadrun. Sirik, musyrik, gelisah, gundah gulana mereka. Karena apa? Karena selama ini teman-teman kita diam. Diam kita. Yahya Waloni. Wow. Bible itu kita palsu. Pergi sana ke Mabes Polri. Yahya Waloni. Insan LS Mokoginta mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nggak masalah, aman-aman. Aman, ya kan? Irene Handono khotbah ceramah. Oh, Yesus diangkat jadi Tuhan tahun sekian. Jadi gini, maksud saya begini. Ini supaya petinggi-petinggi negara, Mabes Polri, Badan Intelijen, supaya kalian tuh tahu gitu loh. Kenapa kok bisa ada kayak begini tuh, sebabnya itu ada sebabnya. Gitu loh. Ada sesuatu di negara kita ini, keadaan di mana ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam itu bebas leluasa membahas agama lain. Itu. Apakah ada tindak dari kepolisian? Nggak ada. Itu namanya dakwah. Kalau ada pemuka agama Kristen bilang di Ka'bah itu ada jin kap. Percaya sama saya, 1 kali 24 jam itu udah tidur di sel di Mabes Polri. Yang terjadi di negara kita kayak begitu, teman-teman. Makanya apa? Makanya saya bersuara, kalau orang Islam boleh membahas agama orang lain, maka orang Kristen juga boleh membahas agama Islam. Itu baru adil. Begitu loh. Saya kan hanya menuntut keadilan. Tetapi saya tetap tidak setuju yang namanya hujat maki.
Itu saya tidak setuju. Makanya saya kasih kesempatan. Siapa saja orang Islam bisa buktikan statement saya merupakan fitnah, maki, hujatan, saya terjun dari Monas. Kalau saya katakan Muhammad ngajarin bohong, memang benar. Ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Kalau saya katakan Muhammad orang yang tidak beriman, memang benar. Muhammad itu bukan orang beriman di dalam Al-Quran. Jangan kamu bilang Muhammad orang beriman. Menurut Al-Quran, Muhammad bukan orang beriman. Nah, naik ke sini. Saya bantah Muhammad. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang takutnya sama manusia. Karena manusia dia. Bahkan untuk menghadapi 2 orang perempuan, Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang beriman. Nggak percaya. Naik ke sini. Kalau nggak percaya, naik ke sini. Gitu lah. Bantah argumen saya. Ketika kamu membahas agama Kristen itu boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Inilah supaya terjadi keadilan, kita diskusi. Gitu loh, debat, begitu. Cuman kalau sampai seseorang mengeluarkan fitnah, nah barulah boleh itu dipenjarakan, ya, melanggar hukum boleh. Tapi buktikan dulu apakah saya pernah memfitnah. Gitu. Ya, silakan Ahmad Fauzi. Saya memberikan challenge, tantangan. Setiap orang Islam yang bisa membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam, saya akan terjun dari Monas. Silakan Ahmad Fauzi. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kamera dulu Ahmad Fauzi. Siap Bang. Nah, jadi tadi sore saya ikut naik. Halo ya. Kemarin kayaknya ini Ahmad Fauzi. Saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu. Pernah dengar ulama-ulama Islam yang membahas agama Kristen? Iya. Pernah. Aman-aman saja kan? Tidak masalah kan? Boleh kan? Pernah. Gini loh maksudnya. Orang Islam itu kan gini Bang. Orang Islam sesama Islam itu, kalau orang Islam keluar dari Islam itu, hatinya orang Islam merasa kasihan. Dia sudah menduakan Tuhan gitu loh Bang. Makanya sebetulnya gini loh Bang. Saya ingat kalau di TikTok ini, sebetulnya bukan saya milih benarnya ya. Dulu itu sebelum ada ini, ada, ya maaf loh ya, itu hak mereka. Orang Kristen itu ngajak orang Muslim yang memang kesulitan ekonomi, itu di Kalimantan kalau nggak salah, itu ada yang nyuruh masuk gitu. Nggak nyambung nih orang, nggak nyambung sama Fauzi. Aduh. Ini dibahas apa? Yang dijawab apa? Ini loh, saya kasih contoh-contoh nih. Kalau orang Islam ceramah, ya kan? Ini baru contoh kecil misalnya nih. Ya, contoh. Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustaz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang hidup. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Nah, yang kayak begini-begini, itu namanya syiar agama itu. Gitu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah pemuka-pemuka agama Islam, itu biasa, mereka itu ngomong begitu tuh biasa. Habib Rizik, ya kan? Kalau Tuhan dilahirkan, bidannya siapa? Itu hal-hal seperti itu akan membuat reaksi dari orang-orang Kristen. Orang Kristen tuh mau ngomong, mau menjawab dan mau nanya balik. Gitu loh. Makasih Raden, Bang Raden, makasih. Makanya ketika ada satu khotbah Islam, misalnya Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin. Salahnya gimana?
begini. Haleluya. Itu hal begitu tuh, ya memang Islam kayak begitu. Gitu loh. Makasih Bang Pelita, makasih. Inilah yang membuat sebuah respon balik. Ketika ada respon balik begini, ya kamu jangan marah. Jangan marah. Cukup kamu dengan patahkan saja argumen saya. Gitu loh. Saya ini merespon dan menjawab itu semua. Silahkan. Saya kasih kesempatan kalian, muslim-muslim. Patahkan argumen saya. Ayo, Ibu Somat, Adi Hidayat. Ya, ayo. Kalau saya katakan Abdul Somad dan Adi Hidayat itu seorang penipu, ya memang penipu. Iya, tolong rekam, kemudian viralkan, bawa ke Mabes Polri. Saya Edis TV mengatakan bahwa Abdul Somad berdusta. Iya, dia bilang apa? Di dalam kitab di dalam Ulangan 18 ayat seorang nabi di tengah-tengahmu ini. Kalau orang Islam begitu, bebas mereka mau bahas Bible, mau bahas bebas, hantam troll. Itu namanya dakwah. Tapi kalau Anda seorang pemuka agama Kristen, Anda buka di dalam Quran Al-Baqarah. Biar Anda tahu ya, begini langsung. Anda lagi tidur, begini langsung. Selamat malam Pak, kami dari Mabes Polri. Anda telah melakukan ceramah menista Al-Quran. Selesai dah. Itu yang terjadi teman-teman. Gimana itu yang terjadi? Ayo, mau nggak kita sama-sama supaya kita itu hidup saling berdampingan satu sama lain? Mau nggak yang Islam itu bahas agama Islam saja? Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak membuka mulutnya terhadap agama Islam. Nanti kalau orang Kristen ngomongin tentang agama Islam, maka orang Islam akan surup dan lomba pakai baju daster di Monas. Itu loh. Jadi seperti itu. Pak Ahok, dia cuma ngomong saja. Ya, para pemilih, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama kalian dengan Al-Maidah 51. Ayo, demo. Umat tukang demo. Tukang demo. Kerjanya selalu aja menghasut, memprovokator, bikin macet, bikin rusuh. Selalu. Tapi memang begitu. Gini teman-teman, kita ini hanya mengulang apa yang pernah terjadi kalau kita terus-menerus seperti ini. Kalau teman-teman tahu kasusnya Arswendo, tahu Arswendo? Arswendo itu dulu dia sebagai salah satu pentolan di salah satu majalah, namanya itu majalah Monitor, ya, namanya majalah Monitor. Nah, Arswendo ini dia pernah membuat polling, tahu kan polling? Kalau zaman dulu kan belum ada internet, belum ada WhatsApp, kita bisa polling online begitu. Kalau ini pollingnya masih pakai kotak suara itu. Nanti datang majalah atau tabloid itu kan. Nah, Anda tulis, siapakah tokoh yang Anda suka gitu ya. Nah, ditulis. Ya kan? Ternyata setelah dikumpulkan hasil polling ini, dikumpulinlah nomor satunya siapa, nomor duanya siapa, ya kan? Ada di situ siapa, nama-namanya lah, ya kan? Ternyata di situ ada Muhammad. Ada Arswendo sendiri terpilih. Arswendo terus bawahnya Muhammad. Jadi Muhammad ada di bawahnya Arswendo. Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Ngamuk kesetanan, kesurupan, dipecahin, dirusakin itu kan. Iya, itu kejadian yang menimpa negara kita tercinta ini. Cuman gara-gara bikin polling doang. Berhubung nama Muhammad ditaruh di bawah namanya Arswendo, ini penistaan agama, ini Tuhan kami ditaruh di bawah. Ini
Muhammad ini Tuhan kami yang mulia, ini kencingnya saja kami minum ini. Iya. Kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya Muhammad. Kalian tidak tahu kan, keringatnya Muhammad itu harum semerbak 1000 bunga. Iya, memang ada loh, memang ada. Itu kejadian. Maksud saya begini teman-teman. Bagaimana mungkin hanya sebuah polling lalu itu menjadi penistaan agama gitu loh. Lalu apa? Yang terjadi apa? Umat muslim mengamuk. Dipenjaralah Arswendo selama 5 tahun. Cuman karena apa? Karena masa. Itu terjadi terus-menerus teman-teman di negara kita tercinta ini. Terus terjadi. Pak Ahok juga begitu. Karena masa akhirnya dipenjara. Padahal jaksa penuntut umum hanya menuntut apa? Hanya menuntut dengan tuntutan percobaan. Ponisnya berapa? 2 tahun. Sementara Yahya Waloni, Bible itu kitab palsu, laporkan. Berapa ponisnya? 5 bulan. Ngeri, hukum kita itu ngeri teman-teman. Miris. Miris. Makanya di kancah internasional malu gitu loh. Gitu. Apa tipe pemimpin-pemimpin negara itu nggak malu gitu loh, orang yang membidangi hukum ini, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apakah kalian tidak ingin merubah citra ini? Gitu loh. Itu yang ingin saya suarakan. Marilah kita itu coba punya hak yang sama. Kalau agama Islam bahas agama Kristen, kurang bebas bagaimana Pak, Bu, saudara-saudara, orang-orang Islam. Kurang gimana kalian membahas iman kami? Abdul Somad, di dalam salib itu ada jin kabur. Begini atau begini? Haleluya. Apakah ada? Nggak ada tindakan apa-apa. Tapi itu pun tidak jadi masalah. Cuman kami juga mau bersuara nih. Kami mau bersuara. Selama yang saya suarakan itu ada dalilnya, Anda nggak boleh ngamuk-ngamuk sama saya. Dalilnya ada, kencing Muhammad diminum. Itu dalilnya ada. Keringatnya Muhammad harum. Harum keringat Muhammad itu. Pertanyaannya, kenapa Muhammad cuci baju ganti baju? Jadi biar kalian tahu ya, ini biar kalian tahu, umat muslim itu memang adalah umat yang mengkultuskan sosok Muhammad ini. Dikultuskan dan didewakan dia. Kalau nggak percaya, coba naik ke sini. Saya buktikan dulu. Ya. Nih ya. Memang banyak di antara kalian yang tidak pernah mengetahui sejarah tentang Muhammad. Nih. Apakah kencing Muhammad itu betul-betul harum dan betul-betul pernah diminum? Iya, darahnya diminum, kencingnya diminum. Iya. Nih, dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dia perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah, tahu hijamah? Bekam, darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Itu. Darahnya Nabi suci diminum sama pengikut. Ya, kencingnya diminum, keringatnya Muhammad harum. Dan Anda jangan coba-coba meledek itu, menista. Andre Taulani di dalam satu Andre Taulani kan dia penyanyi terus kemudian jadi komedian. Nah, dia kan mualaf tuh Andre Taulani.
dalam suatu acara televisi begitu, bahwa keringat Nabi itu harum semerbak 1000 bunga. Andre namanya pelawak kan, dia bilang, harum 1000 bunga itu badan apa kebon kan? Gara-gara ucapan itu maka Andre Taulani dilap. Penista Tuhan kami. Itu. Padahal di dalam sebuah hadis dikatakan apa? Janganlah kalian memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Muhammad tidak mau diperlakukan mulia. Muhammad tidak mau dilakukan berlebih-lebihan. Cukup Isa yang diperlakukan berlebih-lebihan. Karena memang Isa adalah sosok yang suci. Di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Tatkala ruhana rohnya Allah menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Ruhana itu berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Oh, mantap bahasa Arab. Cek saja di dalam Quran surat Maryam ayat 19. Isa itu disebut sebagai gulaman. Gulam itu seorang laki-laki, zakiya, yang suci. Bahkan di dalam hadis dikatakan setiap anak manusia yang lahir pasti dia menangis kecuali Isa. Karena menurut Muhammad katanya waktu nangis itu ditempeleng oleh syaitan. Ya, menurut Muhammad loh. Tapi kalau Anda waras, Anda seorang suster yang membantu bersalin, tanya sama dia, "Suster, kenapa bayi kalau lahir menangis?" Ya karena dia harus bernapas. Kalau nggak nangis bahaya. Gimana sih? Dulu waktu di dalam perut, mereka kan nggak bernapas seperti kita nih, ngirup udara. Ketika ketuban pecah keluar kepalanya, ya harusnya dia itu napas ngirup udara, makanya dia nangis. Kalau nggak nangis bahaya, gimana? Tapi ya memang karena ngikutin Muhammad, ya penyebab bayi nangis karena ditempeleng syaitan. Iya, ditempeleng syaitan kok, gimana? Oh, gimana? Oh, dibilang katanya menghina. Kamu katakan saya menghina, kamu katakan saya menista. Sungguh kamu nekat yangnya. Nah, saya undang satu coba. Naik, kemudian bantah perkataan saya. Coba. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada pemburu oten. Ada kan pemburu oten? Nah, kan tidak berani kan saya naik. Nah, ini sudah naik dia. Silakan bro, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Buktikan bahwa saya memfitnah. Silakan. Silakan. Pemburu oten. Ya silakan. Halo. Ya silakan nyalakan kamera. Mau diskusi kan? Yuk. Ya silakan. Sabar. Saya undang dari sini. Kamera Anda tuh. Silakan diterima. Oke, baik. Oh. Oke. Penyebab bayi nangis itu karena di dalam hadis, Dis. Iya, betul tidak? Penyebab bayi menangis karena ditempeleng oleh setan. Hadis sahih kan, Dis. Ya kalau betul nah, ayatnya Muhammad kalau orang yang sucikan. Orang yang ayatnya Muhammad kalau orang yang sucikan. Orang yang disucikan. Mana ayatnya? Kenapa, Dis? Orang ayat yang Muhammad disucikan. itu orang yang disucikan. Yang Muhammad disucikan. itu orang yang disucikan mana? Ya karena Rasul itu kan maksum, Dis. Ayatnya. Kenapa, Dis? Kenapa dis? Itulah makanya saya bilang. Sudah saya bilang sama kalian. Saya ini 13 tahun mendalami agama. Bisa-bisanya kamu katakan saya ini yang akan melawan orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang mengatakan yang tidak benar, fitnah, orang-orang yang mengatakan yang tidak benar kepada Muhammad. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang bakso, saya lawan.
Berani kamu memfitnah Muhammad seorang tukang bakso? Iya, saya lawan. Karena nggak ada dalilnya Muhammad sebagai seorang tukang bakso. Sejak kapan Muhammad itu sebagai seorang tukang bakso? Muhammad akan sebagai sosok yang dia kerjanya menjarah, betul. Muhammad itu hidup dari menjarah. Nih, saya akan tunjukkan kepada kalian. Betulkah Muhammad kaya raya dari hasil rampasan atau jarahan perangnya? Perhatikan. Kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Nah. Ya. Jadi jangan kalian katakan saya memfitnah. Tidak. Saya tidak memfitnah. Saya ini seorang yang expert. Orang yang ahli. Pakarnya dalam bidang agama Islam. Makanya kalau mau belajar agama Islam, belajar sama saya. Saya nggak pernah memfitnah. Nggak pernah saya memfitnah. Muhammad itu hidupnya dari seperti itu. Yang dikatakan sebagai orang muslim itu sebagai jihad itu. Jadi kalau kalian mendengar saya, itu jangan buru-buru emosi. Jangan buru-buru emosi. Pelajari dulu apakah saya bohong. Jangan kamu katakan saya bohong. Tidak berbohong teman-teman. Saya mengatakan apa yang saya pelajari, apa yang saya teliti secara mendalam tentang agama Islam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu
dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang, bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan. Nah teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya, lari kok. Jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.
sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan di mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan di mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan di mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau.